Cerita lokal yang berasal dari Lampung ini menggegerkan warganya. Datangnya dari seorang lelaki yang bernama Bayu. Tinggal di daerah terpencil yang berada di Bandar Lampung, mengisahkan puluhan rumah-rumah yang sudah ditinggalkan dari tahun 2018. Jadi itu sekitar jam 12 malam. Kan ya awal itu ribut sih sama istrinya. Iya. Awalnya pokoknya di sini dulu lah, di orang kan ramai pada ngobrol. Nah terus setengah 6 itu si almarhum itu nyuapin anaknya lah. Anaknya kan umur 8 bulan. Oh gitu. Digendong di sini. Jadi nyuapin anaknya. Udah nyuapin anaknya sekitar maghrib itu dia pulang. Giliran pulang dari sini kok ribut sama si istrinya, jerit-jerit gitu istrinya. Nggak tahu apa yang diributin. Ibu nggak tahu kan, kedengeran di sini. Tetangga samping ngomong gini, kok itu kenapa lah pulang dari sini kok itu ribut gitu kan. Oh si almarhum itu nyuapin anaknya lah. Aneh tapi nyata, itulah yang terjadi pada kampung ini. Sebuah ketakutan yang didatangkan dari seorang lelaki. Ada mayat jenazah wanita yang sudah gantir. Kehidupan tanpa cahaya dan kelistrikan pada malam hari di tempat ini semakin menambah kencangnya teror dan juga suasana yang sangat menyeramkan. Giliran pulang dari sini kok ribut sama si istrinya, jerit-jerit gitu istrinya. Nggak tahu apa yang diributin. Jam 12 malam istrinya jerit-jerit. Jadi sekarang di video ini aku mendatangi salah satu daerah yang ada di Lampung yang memiliki 50 rumah lebih, semuanya sudah terbengkalai dari tahun 2018. Dan bukan tanpa alasan rumah ini ditinggalkan oleh warganya. Semua desa dan rumah-rumah ini warganya pergi hanya karena teror dari si pemilik rumah yang ada di belakangku. Datang dari cerita seorang laki-laki yang pada saat itu meninggal dunia karena gantung diri, hanya karena ribut dengan istrinya. Dan pada saat itu juga, setelah mereka ribut, ternyata sang suami sudah depresi dan lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya di rumahnya sendiri. Dan sekarang aku sudah berdiri langsung di hadapan rumah si peneror yang dijuluki sebagai teror pocong Bayu. Jadi pada saat masih ada beberapa warga yang menempati desa ini, mereka dengan sengaja memang menuliskan beberapa lafaz-lafaz Al-Quran untuk memagari rumah ini dari teror pocong tersebut. Jadi nggak hanya dari bagian luar, namun juga tampak dari bagian dalamnya. Jadi sekeliling rumah ini sengaja dituliskan lafaz-lafaz Al-Quran untuk mereka antisipasi akan kehadiran teror pocong Bayu lagi. Oke teman-teman semuanya, enjoy with my channel Bapak Explore. Jadi sekarang ini aku berada di Lampung, dan seperti yang kalian lihat, ini benar-benar terlihat seram sih menurutku. Karena desa ini tuh berada di wilayah area yang tidak ada tanda-tanda kehidupan dan tidak ada kelistrikan. Bahkan semua rumah-rumah ini sudah ditinggalkan oleh pemilik-pemiliknya. Tapi ternyata di lain sisi ada masih beberapa warga yang kekeh untuk menempati rumahnya. Bahkan sampai sekarang mereka bertahan hidup tanpa listrik. Nah, jadi rumahnya itu ada di sampingku ini dan bersebelahan dengan rumah yang kosong juga. Dan
pastinya lah ya, namanya mereka mungkin yang masih menempati, yang memiliki rumah-rumah ini, mereka juga masih memanfaatkan situasi kebun mereka sebagai untuk bercocok tanam untuk menghasilkan pendapatan. Tapi ya tetap juga mereka sudah tidak lagi mau tinggal di sini. Seperti yang kalian lihat tadi ya, itu adalah di situ ada salah satu rumah yang menjadi si peneror yang dijuluki sebagai teror pocong Bayu. Nah, ini sekarang ini aku ada di bagian belakang. Jadi bagian area belakang ini benar-benar hutan semua yang tidak akan ada rumah-rumah lagi sampai bahkan radius 5 km kalau nggak salah ya. Itu wah gila sih ini. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada orang-orang yang berlalu lalang di sini. Jadi benar-benar kalau ini malam nanti gelap, tidak akan ada lampu sama sekali. Nah, sekarang kita coba berjalan-jalan dari setiap rumah-rumah yang ada di hadapan kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pastinya ya, rumah-rumah ini tuh udah nggak ada lagi barang-barangnya. Karena udah dari tahun 2018 rumah-rumah ini tuh dikosongkan gini sampai sekarang nih. Oke, sebelum kalian menonton video ini sampai habis, alangkah baiknya kalian mendukung channelku ini agar selalu menjadi channel yang terbaik. Dan jangan lupa juga kalian mampir ke channel YouTubeku yang di Sang Adipati 13. Subscribe dulu, oke guys? Nah, sekarang aku bawa kalian ke mana ya? Kita coba ke bagian sebelah sana aja. Ini dia, kalian lihat sendiri tuh, jalan yang tidak nampak ujungnya. Benar-benar terlihat jelas tidak akan ada lagi rumah-rumah selain desa ini nih. Bahkan untuk jalan masuknya ya benar harus sekitar ya 1 kilometer lah baru kita menemukan desa ini. Dan alhamdulillahnya ini masih ada beberapa titik sinyal, jadi bisa berkomunikasi lah ya. Tapi ya tetap juga nggak akan ada manusia yang berani tinggal di sini lagi. Terdengar aneh tapi nyata lah ya. Hanya karena teror pocong mereka meninggalkan rumah-rumahnya. Tapi mau dibilang gimana lagi ya? Ya terbukti sih. Buktinya ini dia, rumah-rumah ini udah nggak ada lagi warga-warganya. Oke, kita coba masuk dari sini nih. Nah, jadi tadi aku sempat lewat dulu ke sana dan balik lagi untuk melihat situasinya. Dan di sini aku ada lihat satu musola. Kayak ini kayak rumah-rumah dinas ya kalau dibilang ya. Tapi ya nggak tahu lah ya, perkampungan ya. Nah, ini dia musolanya. Wah, sangat sayang sekali ya. Jadi dari cerita yang disampaikan oleh warga yang masih tinggal di sini, mungkin lagi nanti kita coba ke situ berbicara dengan si ibunya. Nah, awalnya si Bayu ini tuh ingin pamit pergi untuk menonton acara apa gitu sama teman-temannya, tapi ternyata istrinya tidak mengizinkan. Nah, nggak tahu kenapa ya, mungkin si Bayu ini tipikal cowok yang selalu nurut sama istri, atau memang suami yang takut sama istri ya. Dan seketika ternyata si Bayu itu keluar dari jendela. Setelah keluar dari jendela, istrinya di kamar. Nah, si Bayu itu dari belakang jendela dan dia sudah menggantung di depan kamar istrinya sendiri. Dan begitu istrinya buka pintu, dan disitulah istrinya melihat si Bayu sudah bergantung. Wah, ngeri juga ya kalau ada istri yang marahnya sampai membuat seorang suami seperti itu. Wah, Allahualam lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Nah, ini ada tulisannya Musola Nurul Iman. Wah, kita coba lihat dulu seperti apa kondisi musolanya sekarang. Assalamualaikum. Masya Allah. Wah, subhanallah, masih ada terletak beberapa. Wah, seperti Rabana. Ini ada power station. Dan mungkin lagi di dalamnya Al-Quran. Nah, benar Al-Quran. Iya. Wah, subhanallah. Ini juga Al-Quran atau Iqra mungkin ya. Dan untuk suasana musolanya ini sudah jelek sekali. Namun di sini seperti ada satu apa ini? Piagam penghargaan. Wow. Panitia 1995. Wah, penghargaan bagi senantiasa menjadi
suatu kenang-kenangan. Oke. Dan aku coba keluar lagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini nih, jadi di depanku ini ada salah satu keranda yang semasa desa ini masih aktif, pasti mereka menggunakan keranda ini untuk mengantarkan siapapun warganya meninggal dunia. Salah satunya si Bayu ini yang diantarkan pakai keranda ini. Ternyata pernah katanya keranda ini tuh kembali sendiri ke rumah si Bayu, padahal rumah si Bayu ini udah dikosongkan. Wah, serem juga ya ceritanya ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, sekarang kita coba masuk ke rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pasti kalian penasaran ya sama situasi rumahnya. Permisi. Wah, Masya Allah. Rumah ini sih nggak ada yang istimewa ya. Nggak terlihat istimewa sih. Tapi kalau dilihat ini bagian bawahnya semuanya kapas-kapas. Seperti kapas tempat tidur ya. Nah ini ada 2 kamar, 1 dapur, dan mereka kamar mandi di mana ya? Oh mereka nggak punya kamar mandi. Mungkin kamar mandi di belakang ya. Wah unik juga nih. Oke. Nah di bagian sini juga sederetan sampai depan sana ya. Mungkin lagi dari pola rumah ini pasti terlihat sama lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Allahu Akbar. Iya nih nggak ada musola, nggak ada apanya, kamar mandinya. Tapi kalian pernah ngebayangin nggak sih pada saat lagi menonton videoku ini kalian berpikir nih orang masuk-masuk ke tempat gini apa nggak takut tiba-tiba jumpa ada orang yang benar-benar lagi tergantung yang sudah menjadi mayat ya. Iya sih serem juga sih menurutku. Apalagi ya baru-baru ini fenomena penemuan jenazah-jenazah wanita gitu ya, yang seperti di Garut yang sudah menjadi tulang belulang, dan juga baru-baru ini yang di Cilengsi yang katanya sudah usia 1 tahun. Itu gimana ceritanya gitu ya, bisa 1 tahun? Aneh sih, tapi nyata pula ceritanya. Makanya kalian itu kadang kalau dengar cerita-cerita dari narasumber seperti kami vlogger-vlogger ini, kalian selalu nggak percaya. Tapi pada faktanya begitu kalian lihat bukti-bukti ya seperti itu. Ada mayat jenazah wanita yang sudah gandir, terus lagi usianya udah 1 tahun. Nah itu kalau nggak ada bukti kita ceritakan pasti kalian nggak percaya tuh, iya kan? Itulah minimnya plus 62 ya. Oke, so guys, jadi mungkin aku akan kemana lagi nih ya. Oke, dan sekarang kita coba last moment ke rumah si ibu yang masih menempati kampung ini. Iya, gimana pas malam Jumat? Iya malam Jumat Kliwon, pas lagi gantung dirinya itu. Jadi itu sekitar jam 12 malam. Kan ya awal itu ribut sih sama istrinya gitu. Nah awalnya pokoknya di sini dulu lah, di orang kan ramai pada ngobrol. Nah terus setengah 6 itu si almarhum itu nyuapin anaknya lah. Anaknya kan umur 8 bulan. Oh gitu. Digendong di sini. Jadi nyuapin anaknya. Udah nyuapin anaknya sekitar maghrib itu dia pulang. Giliran pulang dari sini kok ribut sama si istrinya, jerit-jerit gitu istrinya. Nggak tahu apa yang diributin. Ibu nggak tahu kan, kedengeran di sini. Tetangga samping ngomong gini, kok itu kenapa lah pulang dari sini kok itu ribut gitu kan? Ya nggak tahu. Nah udah abis maghrib dia naik motor berdua keluar. Jadi ibu tanya, mau kemana yuk gitu? Ini mau keluar beli kado kata dia. Diundang ulang tahun di luar kampung kata dia. Oh ya udah pulanglah terus. Dia pergi, udah pergi nggak lama dia pulang bawa kado. Giliran udah gitu, udah tenang kayaknya. Oh berarti udah baik kan itu orang. Jam 12 malam istrinya jerit-jerit. Tolong suamiku nggak ada napas gitu kan. Tetangga bangunin. Kan manggil saya teteh. Teh saya bangun. Kalau bapak nggak di rumah lagi di Palembang, suami ibu.
bangun teh, bangun apa? Dengar nggak itu? Iya kok itu, tolong suamiku gak ada napas gitu kan. Ibu kaget. Iya, ada apa Ge? Itu Bayu gantung diri. Astagfirullahaladzim, kata ibu kan. Anak-anak itu pada bangun semua, pada takut. Ayo kita tengok ke sana. Nengoklah. Giliran ke sana kayak yang di film itulah, orang lari ngelihat pulang gitu kan. Karena apa? Gantung ayun-ayun itu loh. Ya kan takut. Nah terus ibu sama Ayu ini, yuk kita lihat sana. Giliran ibu ke sana lari, iya kena angin itu kan gini. Ya takut gak ibu pulang karena dia itu pakai celana lapis hitam, ininya nggak pakai baju. Jadi gantung dirinya itu pakai ikat pinggang sama tali rapia. Jadi yang dicekik ke sini ini tali rapia. Yang ujungnya itu ikat pinggang. Ini di atas pintu kamar. Di atas pintu kamar gini. Enggak tinggi. Enggak tinggi ya? Enggak, tapi lidahnya enggak menjalar loh. Enggak menjalar. Enggak. Nah udah gitu ya ibu lari kan, pulang semua. Nah Bu RT kesini. Itu Imas, kamu disuruh nemenin istrinya almarhum, nggak ada yang mau nemenin. Kataku kan nggak mau lah. Orang meninggalnya bukan orang sakit gitu, menggantung diri. Akhirnya nutup pintu lah, takut semua, nggak berani. Udah gitu besoknya kan kita banyak polisi-polisi kan, sapam pada kesini dibawa ambulan. Itu almarhum kan alamatnya di mana? Kue Kanan. Dibawa ke Kue Kanan. Atau dibawa ke rumah sakit dulu, nggak tahu, ibu nggak tahu ya, dibawa ke Kue Kanan. Udah gitu dalam sehari 2 hari hening. Di sini nih suasananya sunyi menakutkan gitu kan. Nah tiap hari itu tetangga sini pada pindah karena didatengin sama dia. Yang samping Budi aja langsung dia. Ada yang didatengin di area kebun karet lagi nyadap di belakang katanya. Yang merupai dia, ada yang merupai pocong. Jadi satu persatu didatengin semua, pindah. Abis makanya di sini tinggal orang 3 sekarang gitu kisahnya. Terus ibu sendiri kok masih mau bertahan? Alhamdulillah ibu nggak pernah didatengin sama sekali. Sama sekali ya? Nggak sama sekali. Sampai ibu nggak didatengin. Ya itulah bersyukurnya ya. Kalau minta jangan sampai, ibu juga takut. Jangan sampai dia berwujud gitu kan. Ya alhamdulillah ibu di sini sama anak-anak juga nggak ada yang datengin. Makanya aneh orang sini. Kok teteh bisa sih nggak ngapain juga datang sama teteh gitu kan. Itu ya alhamdulillah ya bersyukur sampai sekarang.